konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana dalam perkara ini KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat 2025-2030, kemudian Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, dan juga Saudara ALG yang merupakan Direktur Utama PT MSI. Di mana KPK kemudian melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026. Dari peristiwa tertangkap tangan ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap integritas belum sepenuhnya menjadi landasan dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Padahal jabatan publik merupakan mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Modus perkara ini juga menunjukkan bahwa kepala daerah yang semestinya menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan justru diduga terlibat dalam pengaturan maupun pelaksanaan proyek-proyek di pemerintah daerah. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Peristiwa ini juga menjadi ironi karena terjadi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Barat, termasuk dalam hal untuk mendapatkan akses air bersih. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat dan rumah tangga yang sulit mendapatkan sumber air minum yang layak. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat LAZ selaku Bupati Lombok Barat sebelumnya memiliki pengalaman panjang, yakni selama 17 tahun sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah PT AMGM, seperti melanggengkan praktik tersebut melalui Direktur Utama PT AMGM yang baru. Maka praktik korupsi di sektor ini bertentangan juga dengan budaya dan adat istiadat Subak sebagai sistem irigasi pertanian yang menjadi simbol toleransi, keadilan, dan kebersamaan yang nyata dalam pengelolaan air bagi masyarakat Lombok. Karena itu sudah seharusnya setiap rupiah anggaran daerah yang dikeluarkan semestinya ditujukan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air minum yang layak sebagai hak dasar manusia yang perlu dipenuhi. Di samping itu, praktik tersebut turut mencederai nilai-nilai luhur Lombok Barat yang kental dengan semboyan patut, patuh, pacu, yang merujuk kepada keadilan, kepantasan, kedisiplinan, ketaatan beragama, serta semangat kerja keras dan ketekunan. Terlebih, melalui upaya pencegahan korupsi, KPK sebelumnya juga telah memetakan area rawan di dalam instrumen MCSP, di mana nilai MCSP 2025 Kabupaten Lombok Barat berada di angka 74 poin, dengan area perencanaan senilai 66 poin dan anggaran 71 poin. Nilai tersebut mengalami penurunan 12 poin jika dibandingkan dengan MCSP tahun sebelumnya, yaitu 2024, yang mendapatkan nilai 86 poin dengan area pengelolaan pengadaan barang dan jasa senilai 57 poin. Di sisi lain, integritas Pemkab Lombok Barat juga terpotret pada instrumen survei penilaian integritas, di mana terdapat penurunan signifikan sebesar minus 4,6 poin. Koreksi, minus 4,06 poin, 06 poin. Pada SPI 2024, Pemkab Lombok Barat berada di angka 71,12 dan menurun tajam menjadi 67,06 pada SPI 2025 atau masih berada di zona rentan. Selain itu ditemukan dugaan adanya sejumlah harta atau aset milik saudara LAZ yang belum tercantum dalam LHKPN-nya.
di mana diduga LAZ memiliki sekurang-kurangnya 55 bidang tanah. Padahal penyampaian LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas seorang penyelenggara negara. Kewajiban pengisian LHKPN secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya merupakan prasyarat penting bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud pemerintahan yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat. Karena itu dari peristiwa tertangkap tangan ini KPK tidak henti-hentinya menghimbau kepada kepala daerah, perangkat daerah, ataupun dinas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan integritas sebagai pilar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.